Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmayanti Huta Galung dengan NIM 4203121010 dari kelas pendidikan Fisika D 2020. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pertama itu adalah pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian ini tersirat bahwa makna kata prinsip menunjuk pada hal yang sangat penting, mendasar yang harus diperhatikan, di mana sifatnya mengatur dan mengarahkan. Jadi, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Selanjutnya, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Adapun menurut Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran pada tahun 2009, ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah data empiris, yaitu merupakan data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan, di mana data ini merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan telah terbukti efektif. Kedua itu adalah data eksperimen, di mana data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Dan yang ketiga itu adalah kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dan yang keempat itu adalah akal sehat, di mana data-data yang diperoleh dari hasil penelitian ini melalui proses dan penelitian akal sehat terlebih dahulu. Dengan demikian, pada prinsipnya, semua jenis data di atas dapat digunakan atau dimanfaatkan bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan pegangan. Baik, selanjutnya itu adalah tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, di mana menurut Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2009 ada 3 tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh, di mana anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh ini adalah fakta, yang mana konsep dan prinsipnya telah diuji dalam penelitian berulang-ulang kali, sehingga dapat dibuat sebagai generalisasi atau diberlakukan di tempat yang berbeda, di mana tipe prinsip ini sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah anggapan kebenaran parsial, di mana anggapan kebenaran parsial itu merupakan suatu fakta, konsep dan prinsip yang sudah terbukti efektif dan banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Dan yang ketiga itu adalah anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Selanjutnya itu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang harus diperhatikan, yaitu internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi dengan komponen kurikulum, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, di mana prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Ketiga yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Makna kontinuitas adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau diharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan.
Keempat, yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima itu adalah prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.